Selamat pagi dari Roma. Agenda kita hari ini adalah untuk mengunjungi Vatikan City. Vatikan City adalah sebuah negara kecil yang terletak di dalam kota Roma. Dengan luas wilayah sekitar 49 hektar dan jumlah populasi sekitar 764, menjadikan Vatikan City adalah negara terkecil di dunia. Untuk mengunjungi Vatikan City, entry point-nya ada dua. Yang pertama lewat gereja basilikanya, dan yang kedua bisa masuk melalui Museum Vatikan. Untuk hari ini kami akan ikut tur Museum Vatikannya. Tur yang kami pesan adalah local guided tour bernama Italia Tour. Waktu itu kami sekalian mendapat diskon karena kami memesan tiket kereta dari Milan kembali ke Roma. Harga turnya setelah diskon satu orang sekitar 71 euro. Memang harganya jauh berkali-kali lipat jika kita hanya membeli tiket masuk ke Museum Vatikannya langsung. Tapi tiketnya itu udah sold out, harus di booking jauh-jauh hari, dan itu harus antri juga kayaknya. Dan mereka tuh kayak terpisah, jadi ada bagian-bagian room, tiketnya khusus untuk room ini aja gitu. Jadi kalau misalnya kita pesan local guided tour kayak gini, itu udah include semua dari masuk Vatikan, Museum Vatikan sampai nanti dibawa, nanti keluarnya bisa langsung di basilikanya. Untuk sampai ke sana menggunakan transportasi umum, kita bisa menggunakan bus, train, atau metro. Waktu itu kami menggunakan bus, lalu turun di halte yang terdekat. Bisa dilihat di sebelah kiri sana itu, sepanjang-panjang tembok itu tuh udah ada antrian untuk masuk ke pintu masuk Museum Vatikan yang belum punya tiket sebelumnya. Jadi panjang banget antriannya. Nggak kebayang harus antri berapa jam kalau belum punya tiket online sebelumnya ataupun kalau nggak ikut tur kayak kita. Kami waktu itu karena udah beli tur, jadi di tiketnya ada petunjuk. Jadi dari depan pintu masuk ada tangga turun ke bawah, lalu dari tangga itu mereka ada meeting point-nya. Di sekitar situ itu tuh banyak tur-tur dengan beda provider, jadi mereka akan pegang kertas dengan judul tur mereka dan kita approach aja bilang nama kita, tiket kita segini. Nanti dari situ kalau udah lengkap, dia akan langsung bawa kita masuk tanpa antri ke pintu masuknya. Nah, dari pintu masuk itu kita ada security check. Lalu ini sudah di dalamnya tapi masih di bagian depannya yang tempat pembelian tiket itu. Nanti tour guide kita akan ambilin tiket untuk kita. Jadi kita cuma nunggu aja. Terus kita langsung dapat tiketnya. Dan kita dapat kayak earphone gini untuk bisa dengar penjelasan dari tour guide-nya. Sejujurnya pas sampai ke sana mikir kalau misalnya nggak pakai tour guide mungkin bakal nggak ngerti juga, ini agak bingung juga karena ramai, crowded, dan ya bisa dilihat sendiri deh kayak gimana. Setelah scan tiket dan masuk gerbang pintu masuknya, pertama-tama kita langsung dibawa untuk melihat diorama dari Vatikan City. First and after the basilica. So we're finishing the tour right in front of the beautiful basilica. Yeah, that's why it's a really. Dari situ kita dibawa ke deck untuk melihat Vatican Garden. Vatican Garden ini juga luas banget dan katanya sih bagus banget. Tapi ini terpisah dari guided tour yang kami pesan. Jadi kalau misalnya emang suka banget pertamanan bisa coba book tour untuk khusus yang untuk Vatican Garden. Di sini juga tempatnya kalau mau ambil foto cakep kayak gini.
Setelah dari dek di atas tadi, kita dibawa turun ke Pinecone Courtyard. Jadi di courtyard ini tuh ada cone yang gede banget, terbuat dari perunggu, tingginya 4 meter dan lebarnya sekitar 2,5 meter. Si cone-nya ini tuh melambangkan immortality dan rebirth. Dari situ kita dibawa ke Chiaramonti Museum di mana lebih dari 1.000 pahatan antik yang dipajang. Museum ini dulu dibuat pada tahun 1820, lalu pada waktu perang sempat diambil paksa oleh Napoleon dan setelah itu Vatikan menghabiskan sekitar kurang lebih 2 dekade untuk mengambil balik semua yang bisa diambil balik. Patung ini udah lama banget usianya dan sempat hilang lebih dari 1.000 tahun sampai akhirnya ditemukan di pertengahan abad ke-19. Dari situ kita dibawa ke Octagonal Courtyard. Ini adalah lapangan yang bentuknya segi 8. Dulu ini dibangun oleh Paus Julius II. Yang jadi dia pakai courtyard ini untuk memajang pahatan-pahatan yang sempat ditemukan selama dia menjabat. Ada beberapa patung yang tempatnya tuh di situ terus dari tahun 1506 sampai sekarang itu nggak pernah dipindahin. Salah satu patung yang terkenal adalah The Laocoon. Dari situ kita masuk ke The Room of the Animals. Jadi basically kayak zoo tapi terbuat dari marble. Di tengah-tengah ada patung Mulligar. Jadi dia adalah mythical hero dari Yunani kuno. Lalu dari sana kita menuju ke The Hall of Muses. Di sini tuh di atas ada fresco painting di ceilingnya. Itu tentang Apollo dan 9 musesnya. Lalu di tengah-tengah ruangannya itu ada pahatan torso. Jadi cuma torsonya aja tanpa tangan, kepala, dan tanpa kaki. Tapi ini tuh terkenal banget. Katanya banyak seniman yang kayak Michelangelo, Raphael, Rodin, dan bahkan Picasso itu membuat karyanya itu dari torso ini. Lalu kita menuju ke The Round Hall. Di sini ceilingnya itu didesain kayak Pantheon tapi versi kecilnya. Lalu di tengah-tengah ruangannya ada Nero's bathtub. Itu dibuat dari batu merah yang sangat langka, disebut red porphyry, dan ukurannya ini 13 meter panjangnya. Lalu kalau keluar dari ruangan itu kita berbalik ke belakang itu ada 2 telemon besar di pintunya. Dari situ kita masuk ke The Greek Cross Room. Jadi ini tuh ruangannya berbentuk tanda plus yang melambangkan alam udara, api, air, dan tanah. Dan di kiri kanannya itu ada makam, ada peti mati, sarkofagus. Tapi itu cuma petinya aja, di dalamnya itu udah kosong. Dan di tengah-tengah ruangannya itu ada The Mosaic Athena, tapi dipagarin karena nggak boleh diinjak. Itu terbuat dari batu langka juga. Dari sana kita naik ke tangga menuju ke Gallery of the Candelabra. Di sini tuh banyak pahatan dari Yunani dan Roman kuno.
Candelabra itu tuh nih tiang marble yang ada di kiri kanan dari pintu masuknya. Di sana juga ada patung Artemis, jadi itu tuh dewi kesuburan. Lalu ceilingnya juga fresco painted. Ini tuh luar biasa, bagus banget. Menceritakan tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi di abad ke-19. Di tengah-tengah sini juga ada mosaik papal dari Paus Leo ke-13. Itu juga terbuat dari lapis lazuli, batu yang sangat mahal dan langka yang cuma bisa didapatkan di Afghanistan, dan itu tuh harganya setara dengan emas. Dari situ kita masuk ke The Gallery of the Tapestries. Jadi tapestries ini kayak karpet yang disulam, ada gambarnya dan digantung di dinding. Tapestries ini tuh udah ada di sini dari abad ke-18. Kalau yang di sisi bagian kiri tuh scene-nya tentang kehidupan Yesus, lalu kalau di kanan itu tentang kehidupan dari Paus ke-8. Dan yang bagian kiri ini yang paling terkenal adalah buatan Rafael tentang kebangkitan Yesus Kristus. Lalu atapnya ini kelihatannya kayak 3D, tapi sebenarnya ini tuh flat, jadi itu ilusi aja. Jadi zaman dulu mereka udah hebat banget ya bisa bikin ilusi kayak gini. Dari situ kita masuk The Gallery of the Maps. Jadi ini tentang peta Itali zaman dulu yang dibuat dari ratusan tahun yang lalu, tapi 80% itu masih akurat sampai sekarang. Di kanan kirinya itu peta dari Itali, lalu di atasnya itu juga ceilingnya itu fresco painting yang luar biasa indahnya. Dari sini belum selesai, kita berlanjut ke part 2.